Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat warga-warga yang terkena rematik, kata-kata indah pada hari ini. Ini menurut Mbah Jalaluddin Rumi. Bila keindahanmu tak bisa kunyatakan dalam kata, tetapi kasihmu kusimpan dalam dada. Yang mau cinta-cintaan nanti bisa telepon atau WA kita 0882 3558 4857 atau DM Instagram kita @sahurbareng_tv9. Nanti kita bersama Gus Rifkil dan juga Ning Imas. Karena hari ini kita adalah membahas tentang dakwah dan cinta. Kayak gimana jare Mbah Jalaluddin Rumi. Nek jarene Mbah Imam Hambali. Iku petenang bede Allah. Iki wis malam meh selawe lho, Rek. Iya. Anu, apa jenenge uci-uci? Uci. Sendi. Aku koyo kesel kabeh ngono. Kesel aku, lha apa kon melok-melok waeku. Nek dhewe ngono lho, gak inovasi blas iki. Jenenge ngurusi warga, tapi untung ono solusi saiki. Solusi apa? Aku ku tak gawe mlaku mesti nyeret, gawe nyeret. Mosok aku sampe nang wong-wong di RT 9 iki sampe diarep iku hansip nyeret iku. Amsik ceretan adakno. Awakmu kesel-kesel. Sendimu loro-loro. Yo kok tahu? Asa kok tahu? Iya kok tahu. Asam uratmu kumat. Oh, iku asam urat ta? Lho, ngono-ngono iku gejalan. Terus ngombe apa? Wong aku wis mari ngombe-ngombe liyane iku ndak menter. Lho, golek sing herbal aman delon wong ngemplek ngono-ngono iku. Lara ngono iku. Iku berobat. Berobate lah iki nang Bio Nurati. Ngombe iki. Loh, itu berkhasiat membantu meredakan nyeri sendi akibat encok, menurunkan kadar asam urat, mengobati radang sendi. Di samping itu dapat untuk memelihara daya tahan tubuh. Iki sing bener. Berarti ngombene tergantung ya. Loh, tergantung. Loh, Aku wong gak sabaran. Makanya nanti ini Bio Nurati ini sudah berizin BPOM dan sertifikat halal. Oh, berarti pas saya dikonsumsi ya. Berarti Ya, sak marine iya. buka utawa sak marine sahur. 2 kali sehari. Makanya yang mau pesen-pesen bisa ke 0812323237 899 atau 0813335522 900. Oh, ngono deh. Jadi pokoknya ke 0812323237 899. Pokok remati kena sendi kena apa langsung lunas. Ini memang obat ini herbal dan tidak kalau orang yang sekarang kan peduli herbal. Benar. Makanya kalau sahur satu, buka satu. Nanti buka satu. Itu bisa juga untuk antibody namanya. Oh, berarti disandet gak apa-apa. Antibody memelihara daya tahan Arek tubuh. iki rek. Lah iya teh, maksudnya kan awake rada sing kuat. lara. Oh, biar ndak rentan sakit. Kena Aku sakit. bawa dino ngene iki. Eris kabar ono ana obat tapi. Lah sampean wis bolak-balik jopo kok kau gak tau dikeki wong sing mlaku-mlaku yo hansip. Loh. Iso nang awak iso koyo gak linu ngono moran, moro sehat ngono. Pertamai. Pertama kan kesel-kesel iku koyo enak ngono. Delon ya, enak kan ya? Ya. Rada pancet itu. Iki aku ngombe. Antara ngombe langan. Ya apa? Ya apa? Sik ketarik-tarik. Sik nyeret iki. Oh, lah turung iki. Ngombe iki dicampur Bio Nurati. Oh, ngombene kudu banyu putih. Heeh, gini. Itu iki ditanam sik ngenteni Enggak, coba. iki langsung diombe. Pancet itu. Oh. Lah sampean jare ngomong ngombe, aku yo ngombe. Lah sampean jare ngomong ngombe, aku yo ngombe iku tok. Lho, mbiyen sak obate. Oh ngono ya. Teh, angel teh. Padha mbek diuntal ngono iku lho. Coba. Ya apa? Pancet iki. Ditelan bilang, aduh. Masyaallah. Arek kok kemprong. Coba. Bagaimana jalannya? Wah.
Itu karena apa? Karena Bionoratic pil hijau ajaib membantu meredakan nyeri pada persendian seperti pegel linu, asam urat dan juga rematik. Makanya buat pemirsa yang mau pesen, langsung pesen ke 081232327 899 atau 081335522 900. 900 iku cocok kayak bubuk A, sampean kudu nyetok. Tak jane. Bubuk asa apa sih? Lho, bubuk A sing Kayak bebekku ta? Iya, kayak bebek sambian iki. Iya, iku anune jam-jaman lho lorone. Sapa iku? Bubuk ah? Iku kakek di kudu arek tak me. Pokoke nek wis syuting tok iku loro. Nang omah ya gak. Ini boleh perempuan, boleh laki-laki. Boleh. Oh, tak kira gawe lanang tok soalnya gajil bapak. Apa mau jenenge? Bionoratic. Makanya Iki kalau apa jenenge? sakit-sakit ada tetangga yang sakit ini khasiatnya luar biasa. Makanya buat yang muda itu untuk ketahanan tubuh. Tapi gak iso ngilangi ngene ya Mas Amin ya. Apa nih? Iki mari ngombe kok pancet ngene. Brengos gini. Mulai hilang jawabin teh. Sing lara sikile tutu brengose. Iya. Tapi enak deh temenan deh. Jadi aku Ya. ketika aku mari ngombe iku, aku meskipun tugas 41 hari tanpa berhenti ku ya Segeran kan Itu tambah ya. lemes, tambah 40 dino gak mandek are. Segeran kan. Tapi rada enak deh. Harus Iya, pagi iya. sahur, buka, sahur, buka. Nanti mari sahur langsung buka, ngono. Oh, alah iku rai cepet kuat ya. Enggak iki mari ngaji. Lek berbuka iku kok cepet-cepet jam 4 buka deh. Kecepetan, harusnya kan setengah apa. Tapi sesuai mau sebutannya pil hijau kan ya? Iya. Pil Pil hijau hijau. kan ya hijau soalnya. Iya cocok. Karena enak ini deh. pil hijau ajaib. Rasanya itu ndak pahit. Terus kemarin ngono ada kayak jamu-jamu. Tadi Ya, orang karena- kan seneng. Biasanya kan rata-rata kan pal itu kan Pil. 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 pil cilik. Pil. Ya maksudnya kan mesti kan pahit lah. Iku kan sing gawe wong males. Makanya yang butuh pesen, butuh kesehatan betul. ini herbal Cocok. dan biasanya herbal itu untuk ke tubuh itu gak keras. Iya. Benar. Tapi enak di tubuh, makanya langsung pesen ke sini. Iya. Nah, buat seluruhnya nanti kita dakwah dan cinta bersama Gus Rifkil dan juga Ning Imas bagaimana. Pokoknya jangan Kok mesti warung iku akeh semute? Gedra-gedruk kae. Nek pengen awet urip ya ngombe jamu. Artine Mas Arif, apa kabarmu? Kayak mau segmen sing siji ngombe sesuatu saiki torek koyo ngono ya. kayak arek biyen banget. Enggak, kebetulan aku mau gawe minyak. Oh, nggih Kan minyak. mesen gawe iki. Iya. Minyak Virgi. Itu kan gaene kan Ngamur. ngene. Oh. Iya, gaene memang rada enak. Iya. Jadi kan tuh wong berjenggot itu kan termasuk wong sing akeh ulune. Aja njupuk iki sik ya. Apa? Wis Ya, totalan. aku jagani yayangku toh. Yayang. Yayang sopo? Duh, ya apa? Yayang kakung. Yayang sopo lah sampean iki nyenengi sopo lah ono aku gak ono liate sampean. Loh. Mosok anu cacak ngos. Kok sapa? Cacak ngos kok ono. Wah, mau pengen takon apa kayak gak gelem kok tak putus nang aku. Kabotan. Ora kabotan beban, kabotan untu. Sama niku mosok gak ru kabar. Sing ndi? Aku saiki lak disepik ambek wong tua iku ta. Oh, tadi sampean lagi LDR. Lah apa sih ada LDR iku? Andek gula puasa barang iku. Ribet iki koyo. Kandhani ndolek perkara. Karena lagi ulu erongku dhewe. Sing alah wong sok genduk ngene RT kene sapa maneh nek gak Golek liya jeneng. Oh, sampean wong lanang gak waras iki sampean jeneng. ah. Sunggokong. Kok sunggokong. Iki wis serong ki pakai ngono kok sunggokong. Kok suwe sih gak teko-teko Mas Eko? Kan aku kan kenjen nek gak suwe gak ketemu. Kangen, ada kenjen. Kangen bahasa Inggris nek diwaca apa? Iya kenjen. Lah iya wis aja protes. Aja suwe-suwe ta. Nek Oh katene teko iya, iku. ada sesuatu. Apa? Tapi ya nggak perlu adek WA apa gitu loh. Wong Joko keropok gorong dibayar aja di WA. Yo kan gak enak, soalnya kan kerupuk ikan setoran.
Sama njoko kerupuk piro wingi? Alah Lho kok iso sak lembar iki lho ya nek warung liya lho. Iki aku lho sing dodol. lah terus Kerupuk situ minimal 3 lembar ta lah. Sayang aku tak gak. Tak kira gak toyan duwe. Mau dikek sitok jauh telu. Ya telu. Nek warunge wong liya njupuk jajan sitok sak lembar gak masalah. Iki warunge kekasih lho, Iya. kekasih. terus kurang. Yo apa duit ngene iki? Kena uang Isin no, aku duwe pacar sugih terus bayare kok murah-murah ngono ya mau aku. Kakek wong gendeng ya wis tua-tua ya. Oh, angel. Apa? Durung pecahan kowe. Masalah. Kaya sing angel. Aja kaget pae kok iki duwe asli ya, Re. Ngene lah ya gak apa-apa. Ya tak WA masih kerupuk siji kan karena iki Lah wong kan kerupuk siji. setoran. Kerupuk siji sih di WA. Gak masalah. Ya kan tanggung jawab. Ya cek nih paketanku iki cek ndang entek ngono lho, mosok gak entek-entek terus. Wis apa meneh sing dijaluk. Terus iku lho Mas. Sama niki wong tuwa didelok arek nom-noman lho gak pantes mbok rabi. Lah sampe lontang-lantung kadang rimbun bareng, kadang delok bal-balan mancing wong loro. Arek iki ketara iri yo. Loh, Iri ya bukan yo. iri, tapi aku sebagai anak muda itu ngelihatnya kayak gimana gitu loh. Keren dan ngeloges gitu. Perasaan mari ngombe gak tambah waras ya. Anu keserimpet ulu. Enggak, maksudnya sama niku yo mbok rabi, yo timbangane sama niki wong wis tuwa langsung. Lapa sih ngongkon-ngongkon aku rabi? Lapa sih? Lah sampean kan wis padha seneng. Loh, seneng tapi kan aku durung oleh akeh. Ayo. Maksudnya piye? Cintanya durung nanggone aku kabeh. Ngono lho aku kepengin memastikan dekku 100% nang aku. Cinta itu tidak harus secepatnya untuk melakukan pernikahan. Tapi harus ada sebuah proses yang panjang. Kan aku mbek iki kan sik tas. Tak kenal maka Aruf, ngono lho. Iya. Ayo. Mas Eko, Ya. sampean beneran ndak ada wanita lain selain aku? Oh, gak mungkin itu. Gak mungkin saya akan mencari wanita lain selain dirimu, sayang. Ah, yang betal. Betul. Betal. Aku kayak keseneng ini menanot Roy. Itu betul. Ya sudah kalau memang Kalau cintamu seandainya kayak- nanti jadi, apa yang menjadi cita-citamu? Alah biasa Mas, aku kepingin menjalin dan membangun sebuah rumah tangga yang sakinah mawadah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah. Warahmah ngono ya, gak warahmatul. Ya kan aku kepingin panjang ngono lho. Iya. Hansip iki koyo cemburu aku gak enak. Mbok kayak ana dhuwit terus jane ndang ngalih man ganggu awake dhewe lho Mas. Enggak, saya mewakili dari Ketua Satpol PP Pak Eris. Daripada itu- gini loh. Ya, anu. Koyoke dhek gak iso tuku silet. Kon tuku silet dhisik kok. Teng pundi Pak Eko? Kayak nyukur iku. Kaya mau awalnya 100-an lah, kono 2000. Padahal mau ponten lah sampean. Iso dikemer 2000 tok, Dek. Lah wong dudu apa-apane kok iya. Wis sampean sakarepe wis tak arupa, aku akan anggapen kaktus. Kaktus. Kaktus iku dukur gak koyo sakmono. Tapi kan ono sing ndek wis ndek cilik iku. Beb, gawekno kopi ta opo ngono, Beb? Kopi apa? Kopi. Kopi rasa apa? Apa kopi nang Kopi aku rasa. dengan bismillah. Langsung Pak Eko wis tuwa sat ndang buyar ndang wis ngono. Kopi apa sing garai ngamuk? Kopi nang aku dengan bismillah. Salah. Kopi Salah. kapal Islam. Salah. Kapal- Masih kon minang aku lho salah. Apa lo? Kau pinjam duitku tapi gak balik-balik. Kopi apa sih gak disenengi wong? Ayo, kopi apa? Isin kau sing jawab. Lah emang aneh. Akeh apa? Kopi apa sih gak disenengi wong? Kopi wingi. Salah. Kopi mambu. Salah. Kopi putih. Kopi itu sendiri aja deh. Hari ini spesial. Sip. Kalau kamu lihat saya sama calonku ya apa? Ya, Lid. Ya. Pas. Temen tak? Pas.
Pasangane ibaratkan ana raja karo ratu. Top. Ratune ayu, rajae raja kaya. Bagaikan buah. Lek cara buah ngono sing sitok iki kaya apel. Lek sing sampean ya kaya apel tapi sing mari kepakan codot. Selasi Pak Eko. Kalau buah itu kemakan codot itu berarti buah pilihan. Puas, puas. 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 Ibaratkan dokter jenengan itu yang satu kayak bidan dokter, yang satu kayak wong gendeng. Kan dokter RSJ. Puas, puas. Cocok, seneng aku. Nek misalnya pasangan kayak siapa pasangan yang mendunia? Kayak Romeo and Juliet. Wah. Kalau Romeo ngene sik durung dadikan kowe cedak-cedak. Iki mangane tak tunggu hansip. Cara lek zaman saiki lek pasangan wong loro, iku koyo Gus Rifkil karo ning Emas. Ya ampun. Terima kasih loh ya daripada nambah neng. Iya. Berarti aku neng Iman. Ah, lah iki Dus Eko. Gus. Puas. Puas, puas. Cocok Pak Eka. Kalau nanti seandainya jadi bongkar rumah, Aku lah gak duwe Oh, omah ada lah. dibangun. bangun. Yang biasanya ke atas, bangun ke bawah. Lho, ono grone. Oh, mau ono grone ya lek mul. Iya, kan mobilnya banyak, jadi parkirnya di basement. Ngono loh. Iya. Iyalah. Us. Iku lho mumpung ono Pak Eko, bae sampeyan iku njaluk-njaluk. Ya, jane aku katanya njaluk apa sih sampean ngongkon-ngongkon? Wis ngene, timbangane aku ketoke ganggu, aku tak ngalih mumpung ono sing kate lewat. Gak ket mau-mau. Iya. Cita-citaku iku ben-ben Mas yo, aku gawekno kamar gaya anak-anak iku 14 lah. Jadi ngarepku iku kamari anakku si nomor 1, ke kanan iku nomor 2, ke kiri nomor 3 dan seterusnya. 14 lah cukup lah minimal iku. Nangone ana tambahan mana ya gak apa-apa dadi 17 lah gak masalah kan. Terus mari ngono engko sing untuk urgent ini setelah lebaran iki aku kepingin kan aku ana cuti lebaran. Aku kepingin ke Turki, tapi kudu dianui lho ya, kudu dituruti lho ya. Terus. Ya wis mari ngono kok pokoke blonjo mulai-mulai ku kudu ngolehno keluargaku iku barang-barang yang mewah. Ngono. Wis cukup. Wis cukup. Durung cukup. Tambah meneh. Iya, pokoknya kok aku sak jalukku lho sampean kudu berlian-berlian Mas ya. Terus mari ngono kok iku sawah-sawah tanggoku sing rada putus asa iku tukun kabeh. Tak tukune. Dadi nek iso iku sak desa iku kabeh ya. Nah. Kono sik ta. Wis cukup ya. Wis Iya. cukup. Wis cukup sakmene ae maksudku. Lho ya apa sih Mas? Tak pikir-pikir setelah saya evaluasi, ternyata cintamu itu tidak pada hatimu, tapi kamu melihat harta kekayaan saya. Ya lumrah to. Wong wedok iki jeneng wedok iku ya hitung-hitungan. Kok ono laler sih? Kok narek iki apa? Ya hitung-hitungane wong wedok iku kudu tepat, Mas. Uangnya nek dirabi ku gak mungkin gelem soro, makanya kudu dipersiapkan mulai sekarang. Hitung-hitungan itu ya sewajarnya aja. Kalau di luar dari sewajarnya, iki perlu diperhitungkan iki juga. Iki wajar iki. Sing gak Wajar wajar apa? iki. Sing gak wajar aku njaluk tuku arek iki gak wajar. Kan aku njaluk tuku liyane, gak iso. Ya apa? Nek jenenge cinta ya gak ono ya turutono aku. Gak iso. Ojo rukun. Ojo tukaran. Ya apa sih? Sampean lak wis tuwek sih. Wong wis tuwek mbekno cinta-cintaan. Ngerti Wong iki yo. gak butuh cinta-cintaan, butuhne kepastian. Gak butuh. Butuhne kepastian. Nikah Pak Eko nikah. Nikah wis Pak tuwek. Eko, wis tuwek. Aku ae sing ngomong. Nyun sewu Pak RT. Kula niki pun sanjang. Kon dilungkas tak nikah lho, hansipe sing gak mulai. Iku lho. Kok oleh nikah barang iku. Sopo kang oleh yo oleh. Wis nikah Pak Eko. Mangkane saiki wis tuwek-tuwek ngene iki. Apa meneh sahur-sahur ngene iki didelok wong gak enak. Gak pantes. Terusane ya apa Pak RT? Ngene. Wis Sampeyan lungguh kene tak wis ya apa? pelajari. Ya apa? Wong lek kepingin Ya Pak RT. Ngomong.
Wong kok aku tambah. iki jenenge sih teh. Ngene, mari iki sampean iso belajar. Iya. Nggih. Beliau iki berkeluarga tapi kena digawe contoh. Lho. Sik nom wis saling mendukung wis luar biasa. Mulai biyen wis Heeh. siapa. Saiki wuduk sik, cek iso anu cek gak ngamuk-ngamuk, wuduk sik. Oh, ngoten ya? Wuduk sik, mari iki belajar nang Gus Rifkil mbek ning Imas. Oh, ngoten nggih. Sampeyan wuduk sik cek Nggih, mlebu, nggih, nggih. ilmune cek mlebu. Nyun sewu Pak RT. Nggih, Pak Kok. Wong wis tuwa yo ngamukan ngono iku. Oh heran aku. Cek Jadi ngono. ora njaluk mbekno cinta njaluk. Wong kene lho kono. Salah dene takon kok njaluk apa ya aku njaluk. Arek wedok kok matrei ngono iku. Mas. Padahal 5.000 bulan, 10.000. Nek kono. Ya kan paling Sampeyan yo kudu belajar. Aku umur sakmene oleh belajar ta sekolah di sing terima. Wong baku ae umur 80 sik belajar. Lali wingi nang golek gone. ilmu. Belajar mlaku. Timbangane belajar mlaku kan kursi roda suruh pun Pak wis gampang. Belajar itu sampai liang lahat, Rip. Ya paham. Lho, si baterai. Kare gak sopan. Mangane, ini Mas susulen Dek parkiran ambek Gus Rifkin. Udah parkir aja. Iya. Oke, kan terus parkirannya kamu. Jale mau pindah mana bisa? Wingi ana nek ngarepe musala saiki mau pindah mana? Yo enggak Dek ngarep, sing biasa iku. Berarti tamune engko nang warungku. Lho yo sinau Dek kene belajar bareng. Pak Eko barang iku sampean cek gak cinta-cintaan ae wis tuwek. Iya ya. Mosok tak delok sahur wong loro, buka wong loro. Lah kok ngancene gandengane. Awakmu sing jadwal kok mangkane wong loro. Yo enggak didelok tangga lho gak enak. Alah wong didelok ae lho, gak digambar jarno apa. Nikah yuk nikah. Iya Mas Amin, Pak Rete. Lek wong wis nikah, iku enak didelok kan ono fitnah. Sewu. Musir kuwi kekancingan. Iku lak mobile iku lak anu sih. Heeh. Iku bukaan dhisik ngono lho. Kaya aku biasa ae iku lho. Apaan? Kamu gak ono mobile ta? Lha sing dhisik lene ono len ijo tok kok. Mosok Gus iku numpak len. Pote iku lho ono lampune dhuwur lho. Iku ambulans. Lho, kalau sampe mlaku dhewe kalau. Iya wis beres tak. Assalamualaikum, Gus. Ning. Niki lho. Monggo Binara. Alhamdulillah beliau setiap tahun selalu hadir memberikan inspirasi bagi pemirsa-pemirsa yang ada di rumah. Sudah saya cek di kamarnya untuk di hotel tidak ada. Kayaknya ngemol ya Min. Oh ya Allah. Lah wonge no profil ya Gus Rifkil. Saya kan enggak tahu. Alhamdulillah setiap tahun lo kita dikunjungi. Monggo, niki nggih tahun depan. Tahun kemarin. Istiqomah itu perbuatannya orang jajane. Ini Gus, kita hari ini niki lo kan kadang teman-teman itu yang berkeluarga itu tidak saling mendukung. Tapi jenengan ini mungkin ya mengenai umur masih muda, tapi bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Enggak usah mungkin lah, memang muda Min. Waktu datang pertama, Nggih. niku terbesar viewernya. Dan Langsung komennya ya. bagus semua. Saat nggak ada jenengan kita dok jelek semua. Iya. Langsung Alhamdulillah kena klaim bolak-balik ya kita. Jadi tas pundi Gus. Ini juga pemirsa biar tahu secara biografi Gus Rifkil dan juga Ning Mas. Monggo Gus. Jadi karena memang basicnya kita santri ya. Nggih. Santri itu kan memang diajarkan bagaimana agar anfa. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang yang lain gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan seperti juga pesan dari Mas Syekh Lerboyo, Mbak Abdul Karim itu ya santri kalau nyampe rumah harus ngadep dampar. Nah filosofi ngadep dampar ini kita terjemahkan tidak sempit. Ini bagaimana kita ini bermanfaat untuk orang lain dan dalam hal ini berdakwah era sekarang ya tidak letterlek cuma baca kitab di pesantren atau di masjid atau di musola saja, akan tapi dengan kemajuan teknologi kita juga mengisi platform-platform yang mulai digandrungi anak muda. Betul. Dalam hal ini karena kita sama-sama pria dan wanita panggilan ya. Iya. Karena dua-duanya pendakwah ini. Jadi saling support. Saya insya Allah asalkan waktunya ada selalu mendampingi istri saya meskipun kadang saya juga dikerjain. Oh sering. Iya, kayak tadi di Al Akbar itu sebenarnya panggungnya istri saya. Oh. Iya, karena saya nganter, ya entah karena paniknya tektokan dengan istri saya atau istri saya.
akhirnya ya sebagai seorang suami yang baik bagaimana untuk membahagiakan istri, akhirnya mau nggak mau ya terpaksa maju gitu. Oh, sekarang sudah ada tentang konten-konten prank juga gitu ya. Ya untungnya panitia nggak tahu. Kalau sampai nggak tahu kan, nun saya supirnya beri mawon. Tapi ini luar biasa loh kan, dua-duanya memang pendakwah. Nah untuk pendakwah jam terbang yang tinggi itunya tentunya kan untuk ketemu dalam berkeluarga ini kan bagaimana kualitas bisa saling mendukung. Niki das pundi, kalau Ning Mas das pundi, kalau Gus Rifkil ke sana, nih Mas ke sana. Kebetulan kami kalau selagi bisa berdua, kami berdua terus. Oh. Nggih. Tapi secara pribadi kalau adalah mungkin jarang ya suka membiarkan suami niku kalau misalnya memang beliau memiliki kesibukan sendiri atau misalkan sekedar ingin berkumpul dengan teman-temannya atau misalkan punya hobi, kalau sangat mempersilahkan itu karena itu adalah menurut saya hal yang normal yang harus kita berikan space juga untuk pasangan. Tapi dari situ akhirnya kita berusaha untuk saling memahami, bahkan pada hal-hal yang sepele nggih. Juga ketika satunya rada naik, misalkan capek, terus ada perkara yang rada ruwet ngonten. Akhirnya aku selalu bisa, Mas Rifkil aku selalu bisa mendinginkan saya ngonten. Jadi kalaupun misalnya Mas Rifkil yang lagi panas nih, kalau yang dingin. Kalau yang misalnya lagi mulai naik nih, Mas Rifkil yang calm down ngonten. Jadi ya, naik turun. Dingin kayak apa dispenser gitu. Panas dinginnya gitu. Tapi kan itu Neng circle-nya kan bagus lingkungannya. Kalau ini kan lingkungan buruk semua ini. Jadi Neng Mas sama istri saya hampir sama. Aku kan ya sering ngawasi aku gitu. Iya, tapi Nandindi kan diawas kan ya. Kon boleh enggak kon. Iku beda pengawasannya. Aku lebih pada pantauan khusus. CCTV berjalan. Ini juga itu Gus Rifkil. Ini kan teman-teman ini juga yang debat-debat ini kan masih jomblo semua. Belum waktunya memang. Masih sekolah. Karena beliau ini berdua kan tanpa kenal, taruh, bisa saling mencintai dan bisa saling mendukung. Nah ini contoh juga. Ini bagaimana motivasi buat ini orang-orang. Jadi saya itu sering menyampaikan ya, kalau jomblo itu terlalu tragis sebutannya ya. Kalau laki-laki mungkin mufrad mudzakkar, yang perempuan mufrad muannas gitu ya. Yang penting jangan sampai mufrad mabni aja ini. Kalau mufrad mabni yang jomblo selamanya. Jadi sering saya sampaikan, saya juga sering menyampaikan tentang beberapa hal. Bagaimana kita menunggu bertemu dengan jodoh itu ya. Karena menurut saya pernikahan itu bukan perlombaan kok. Bukan siapa cepat, tapi kapan ketika kita bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Meskipun 100% nggak ada yang tepat. Nah, pasti ada plus minus. Tapi ya bagaimana kita menunggu itu ya dengan memperbaiki kualitas diri, yang masih belajar yang bersungguh-sungguh, yang bekerja ya silahkan sambil mengumpulkan mahar ya. Dan sebagainya. Intinya memperbaiki diri. Yang perempuan pun juga sama dalam proses. Meskipun tidak semuanya formulanya sama. Yang jadi masalah kadang gini, wah saya pengen kayak Gus Rifkil dan Imas, nggak usah pakai pacaran, menunggu saja, karena saya pernah bilang lebih baik menunggu orang tepat daripada membuang-buang waktu dengan orang tepat. Akhirnya nggak mau membuka hatinya, ini kan juga masalah ini. Betul. Karena formulasi jodoh itu berbeda-beda. Bisa jadi saya dengan istri saya seperti ini, alhamdulillah, tapi mungkin yang di depan mufrad mudzakkar ini berbeda juga. Gitu. Orang udah di istilah kalau sekarang di mall itu sel gila-gilaan aja gak laku gitu kan, bahaya ini juga. Ini bukan Gus, ini bukan mufrad mudzakkar, ini mustakmal ini. Yang sudah dipakai bersuci tidak dapat dipakai kembali ini. Banyak pincer-pincer yang berkeliaran tadi. Ini makanya buat teman-teman itu berarti kadang-kadang kan begini Gus, ada yang pacaran 5 tahun, nikahnya cuma 1 bulan. Sudah bubar. Tapi itu udah mendingan daripada nikahnya 5 tahun ternyata jagain jodohnya orang gitu. Oh, itu. Gus Rifkil mau bilang mungkin jodoh kalian ini masih OTW dengan yang lain. Tunggu fingerprintnya rusak. Makanya kan beliau tadi kan benar. Lebih baik menunggu orang yang tepat. Betul. Kita selalu membuang waktu untuk orang yang tidak tepat. Karena jodoh itu adalah seneng aku. Keren. Jodoh itu adalah limpahan dari tangan-tangan orang lain.
Ini Gus, ini memang kan kalau hari ini memang teman-teman muda itu kadang kan yang mau nikah masih bingung. Kita kayaknya belum siap, kayaknya masih harus kerja dulu atau punya ini dulu. Karena mereka berpikirnya hari ini kan material. Nah, bagaimana cara mengolah pikir teman-teman ini supaya tidak material? Sesuai di hadisnya kan jelas ya, ya masar sebab manis atau aminkum al-ba'atha fal tazawwaj. Atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi wahai kamu para pemuda, ketika kamu sudah mampu, al-ba'atha di sini bukan cuma mas kawin saja. Tapi kalau saya lebih cenderung mengolah al-ba'atha ini, pemahaman saya ini adalah kesiapan kita tidak cuma untuk materi tadi kaitan mahar saja, tapi juga bagaimana kita menyiapkan secara mental kita, fisik dan sebagainya. Karena banyak orang siap menikah, tapi tidak banyak orang yang siap menjadi orang tua. Benar. Ya. Benar. Ini kadang kita ya siap nikahnya saja. Benar. Kalau memang tidak ada kesiapan untuk menjadi bapak, akhirnya dititipin wong tuane. Iku lak jenenge moro tua nyambi baby sister. Ini tragedi penyanyi kula nih. Itu berarti kan? Iya. Karena mereka yang disiapkan kurang. Ini dari sudut pandang laki-laki, mungkin dari sudut pandang perempuan berbeda juga. Nggih, sekalian iki. Niki yang di rumah kan juga lihat biar agak ayem gitu loh yang di rumah. Jadi kan kita terbiasa lebih mengunggulkan hal-hal yang bersifat superficial daripada yang substansial. Jadi dari mungkin sebetulnya ekonomi itu diperlukan di dalam keluarga, cuman kan kecukupan itu kita sendiri yang mengatur. Kalau dibuat cukup ya cukup, dibuat kurang ya kurang gitu. Jadi bagaimana kita bisa memiliki pemahaman hidup yang baik, memiliki nilai-nilai substansial yang di situ kita implementasikan dalam kehidupan pernikahan. Seperti contoh, kita kan tahu nggih jargon wanita selalu benar. Kalau wanita salah, kembali ke pasal 1. Maha benar wanita dengan semuanya. Karena beliau itu ahli sejarah dan arkeolog. Sejarah masa lalu itu apa banget. Bahkan sampai detail. Iya. So, itu sampai arkeolognya juga tahu gitu. Ya, tapi sebetulnya itu berarti ketika di stigmakan begitu, sebetulnya kita kurang mampu mengidentifikasi apa yang kita rasakan dan kita butuhkan gitu. Sebetulnya bukan kita ingin dibenarkan, kita hanya ingin dimengerti. Sehingga Kayak lagu karena wanita ingin dimengerti. Kalau itu jenengan, ning ya kalau saya beda. Karena wanita ingin ditransferin. Tapi ketika kita mampu berkomunikasi secara terbuka dalam artian menyampaikan apa yang kita rasakan secara apa adanya, itu justru bisa diterima oleh suami gitu. Kadang kan yang dirasain apa, yang diomongin apa gitu. Terus juga Mas Rifki ini bukan golongan suami-suami yang harus banget dipatuhi secara mutlak, tidak ada kompromi, mboten. Oh, demokratis. Demokrat kayak nggak apa-apa demokrat. Mboten masalah, demokratis mboten masalah. Jadi memang seperti itu. Kita sama-sama bersedia untuk menurunkan ego masing-masing, berusaha gimana caranya menunjukkan rasa yang betul-betul tulus terhadap satu sama lain. Tapi pas sampe aku Gus iku ngamuk. Gus apa? Gus mau iku ta? Endi? Lah iku ora Gus Dus. Iku gak kena diomong diseluduk kayak bola-balik. Kadang memang orang-orang itu kalau sudah punya contoh itu koyo Gus Rifil kalau iku ngerti nangane. Sing lanang kayak gitu. Koyo niki Mas Po. Artinya kan kadang-kala juga tidak harus karena kan berbeda masalah, berbeda tempat, berbeda waktu dan lain-lain. Makanya habis ini untuk menambah inspirasi bagi keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ini kita bersama Gus Rifil dan juga Neng Iman. Sini kita bisa belajar banyak. Hari ini belajar menumbuhkan rasa cinta antar sesama dalam keluarga. Ini kan ada ungkapan Gus, my home is my heaven. Rumahku adalah surgaku. Kadang-kadang ini kan kalau di kita ini kan nggak cocok. Baru pulang wis mulai maneh. Ya ketepaan sebelah yo masing rokok itu. Kadang-kadang di rumah itu kayaknya nggak kerasan, kayak
kopi rumah itu nggak ada senyumnya, kalau kopi warung ada senyumnya gitu loh Gus. Malah kan pilih kopi warung ada senyumnya lumayan gitu loh. Ada pemandangannya. Itu das pundi untuk menumbuhkan rasa cinta itu Gus. Jadi harus memang kita apa ya? Kita kristalkan dulu di hati kita bahwasanya ya tadi baiti janati. Ya. No place like home lah kalau kata orang baratnya. Bagaimana kita menjaga rumah ini memang menjadi surga untuk kita. Terutama di situ ada istri, ada anak yang sudah dikarunia anak, yang belum dengan istri. Tentunya muasaroh yang baik, muasaroh bil ma'ruf dengan suami dan istri, saling memahami, saling menghormati. Ketika suami datang, ya istri menyambut. Begitupun sebaliknya, misalkan istrinya habis belanja, suaminya kalau misalnya tidak bisa mengantar, ya menyambut gitu ya. Ini komunikasi yang baik. Jadi kalau komunikasi yang baik, saling mengerti, saling ridho, insya Allah akan tercipta baiti janati tadi. Itu makanya buat teman-teman itu memang saling mengerti itu utamanya gitu. Tapi kan gini, tadi kan cerita tentang masalah anak. Sekarang kan dulu waktu kesini pertama kan belum punya anak. Sekarang kan sudah punya anak. Ini terus pundi, Neng, ini ada yang berubah nggak? Dugi Gus untuk perhatian dan lain-lain. Alhamdulillah Mas Rifdul niku sangat mampu membagi kasih sayang, menunjukkan atensi kasih sayang sehingga saya nggak perlu mempertanyakan itu dan nggak perlu merasa cemburu bahkan dengan anak sendiri. Masuk sih anak itu. Tapi memang kalau biasanya kan datang ke langsung ketemu istri, sekarang ada kangen ke anak, itu memang ada faktor kerinduan yang baru berarti Gus. Kalau saat dakwah di luar-luar. Jadi memang saya akhirnya membuktikan ya ucapan teman-teman sebelumnya bilang nanti kalau udah punya anak itu kita ketika nyampe rumah secapek apapun gitu ya, lihat anak itu udah capeknya hilang semua dan ternyata bener. Jadi obat ya. Capek. Apalagi kalau pas ya kemarin kayak berapa hari gitu ninggal anak, ya Allah, di perjalanan aja HP dilihat fotonya anak, videonya anak. Kayak tiap hari harus kirim istri itu videonya anak, fotonya anak biar kerinduannya terobati gitu. Seperti itu. Tapi mungkin kalau sendiri itu juga suka ketika Mas Rifdul tuh banyak interaksi dengan anak. Karena kalau pengen anak saya niku tidak kekurangan figur dari seorang ayah dalam pengasuhan niku ayah ikut terlibat. Betul. Karena biar dia tahu cara jadi laki-laki. Karena anak saya laki-laki. Karena kan juga beliau dakwanya padat, misalnya keluar pulang sampai anaknya nggak kenal, pulang. Oh, siapa? Apa lu? Saking seringnya gak boleh. Ini potong ngono sing delok anak. Lele-lele kan iso apa ya? Apa maksudnya kok ganteng? Maksudnya kepingin. Sama yang dilihat itu anak sendiri. Bukan anak wong. Makanya itu obat, makanya kata Gus itu kalau pulang lihat anak tidur itu seneng, ngono lho, lihat istri tidur. Nah, itu mulai aku nyedeki. Yang anake. Makanya untuk ini kan menumbuhkan rasa cinta kalau misalnya jarang bertemu atau di keluarga, meskipun kan berusaha lah, tahu konsepnya, saling mengerti, itu kan pasti ada saja konflik-konflik kecil dan yang lain. Apabila ada konflik kecil atau itu penyelesaiannya gimana? Seperti yang disampaikan istri saya di segmen sebelumnya tadi, bagaimana kita ketika up and down tersalingan. Sering saya sampaikan untuk ketika kita bertemu api, ya jangan melawannya dengan api. Untuk memadamkan api kita memerlukan air. Jadi bagaimana ketika yang satunya agak naik, ya satunya agak turun. Begitupun sebaliknya. Karena nggak ada hubungan yang flat aja, nggak ada, pasti ada naik turunnya. Tapi itu seninya juga, katanya orang seperti itu. Bumbunya juga. Tapi bagaimana konflik ini tidak menjadikan pemicu untuk hal-hal yang lain, tapi bagaimana kita menyelesaikan konflik satu demi satu. Karena menikah ini kan pelajaran seumur hidup ya, bukan kayak tadi cuma setahun, 2 tahun, apalagi pacaran lama menikahnya dengan yang lain, itu kan kasihan juga itu. Terus bukan masuk rumah. Hari ini juga gini nih, dakwah itu yang dilihat kan uswatun hasanah, tapi dengan uswatun hasanah
di kehidupan contoh-contoh ini itu kan diekspos ke media untuk menjadi uswatun hasanah. Nah ini terus pun tanggapan tentang ya memang real kehidupan misalnya artis lah atau Gus atau siapa yang sampai kehidupan pribadinya itu dikulik dan itu live secara kamera. Tapi kalau nggak ada itu kita nggak ada contoh buat melihat langsung itu terus pun Sebetulnya kalau untuk kami pribadi guys, secara prinsip kulonku meyakini dan menyadari sesuai makalah ulama, masyhur itu rezeki. Jadi meskipun itu di setting seperti apapun, kalau belum rezekinya ya akan sulit. Jadi memang masyhur itu rezeki. Namun sebelum kita ini masyhur, dalam artian kita bersedia untuk diekspos, setidaknya kita itu menyadari bahwa noto awak niku yang lebih utama. Menyadari bahwa kita itu juga punya tanggung jawab loh ketika hal ini keluar kepada halayak ramai. Kita misalkan dijadikan contoh dan panutan, itu sebetulnya merupakan sebuah tanggung jawab ya. Cuman dari situ akhirnya kita belajar dan menyadari juga, oh ternyata daripada yang diidolakan orang-orang yang jauh daripada syariat Islam, lebih baik ya sebisa mungkin kita mencontohkan. Terus seperti tadi yang dibahas oleh Mas Rifkil, ketika kita itu kadang dalam mencintai pasangan kita ini kan kesulitan ya lama-lama. Percikan-percikan api itu hilang tiba-tiba. Karena kadang kita itu tidak bisa mengidentifikasi mana yang cinta yang sehat, mana yang obsesi, mana yang hanya emosi sesaat. Kita nggak bisa mengidentifikasi itu. Jadi niat dari menikah itu bukan hanya karena cinta gitu loh. Niat dari menikah itu hanya juga karena ibadah, karena kesiapan, karena kesediaan menerima segala badai yang memang ada dalam diri pasangan satu sama lain gitu. Jadi kalau misalnya menikahnya karena nilai-nilai yang kita pegang, semua emosi yang kita rasakan itu tuh tidak akan membuat kita ini berubah komitmen kita untuk memperlakukan pasangan secara bermartabat. Mungkin perlu saya tambahkan sedikit ya kaitan masyhur yang dibahas istri saya tadi. Mungkin orang di luar sana beranggapan dengan bertebarannya konten-konten kaitan dengan kita yang tadi jenengan bahas waktu sebelum masuk frame ini tadi. Sampai sekarang pun sebenarnya saya dan istri kalau ditanya ada nggak kepengen niat untuk terkenal, saya dan istri sebenarnya tidak ada niat untuk terkenal. Dan yang ada yang beredar di mana-mana itu kan memang tanpa gimmick ya. Dan memang natural ketika misalkan saya kemudian membukakan pintu untuk istri saya, ketika kemudian menggandeng istri saya, terus apalagi waktu itu kondisi masih hamil, naik turun saya pegang. Ini sama sekali tanpa gimmick dan bahkan tidak ada settingan sama sekali. Nggak ada naskah dan skripnya. Ya, sedangkan kadang ada orang yang pengen banget seperti itu, justru tidak. Makanya masyhur bener, masyhur itu rezeki. Dan untuk kalau sekedar pengen viral ya sebenarnya gampang. Ada makalah mengatakan kholif tu'raf, kontroversial maka akan terkenal. Kalau sekarang mungkin kontroversial maka akan viral. Tapi kan kalau viral tanpa ada moral ya jatuhnya kayak kemarin itu. Jangan cuma menghalalkan segala cara untuk menjadi viral dan terkenal gitu. Contoh misalkan beberapa waktu yang lalu yang sempat menimpa istri saya gitu. Itu padahal hal yang jelas-jelas kontennya pengajian, menyampaikan ilmu, tapi dibuat sedemikian rupa dalam rangka hal-hal tertentu. Ini tentunya juga tidak akan bertahan lama hal-hal yang numpang-numpang seperti itu. Bisa jadi bumerang malah ya. Sampai ke sana itu ya Mas K itu ya. Itu kayaknya sahabatnya ini Gus. Sering salah sangka dalam Twitter ya itu Gus. Karena kan kadang memang begini, kalau di media sosial itu kan kejam gitu. Jadi ada potongan-potongan yang kadang bicara panjang dipotong, dimasukkan, dipotong, dimasukkan. Kadang memang ada orang yang salah paham karena memang potongan itu tadi. Tapi intinya mungkin orang yang settingan dengan alami itu kayaknya yang alami itu masuk ke hati gitu loh. Jadi kalau misalnya keluarga yang humanis, keluarga yang harmonis itu kan kalau nggak dibuat-buat kan juga sampai ke kita nih. Jadi sering saya sampaikan kaitan apapun ya, sesuatu yang berasal dari dalam hati itu pasti akan tembus ke hati. Apapun, sekecil apapun. Sama dengan yang judul tadi, dakwah. Bagaimana dakwah dan cinta itu ada korelasi. Dakwah ini juga kalau memang dari dalam hati, niatnya tulus, nasril ilmi, insya Allah tembus ke hati para jamaahnya. Begitupun cinta.
Kalau kita menyampaikannya dengan tulus dari dalam hati, tanpa ada unsur apapun, ya sekecil apapun, sesederhana apapun, insya Allah akan tembus ke hati. Tadi gak dibuat-buat deh. Nah iya gak dibaut-baut mau. Buat-buat. Lah, iya itu. Ini kan banyak keluarga-keluarga yang hari ini memang ada sedikit masalah sampai ke media sosial nih. Pokoknya keluarga itu kayak keluarga medsos lah. Sampai ke Facebook, sampai ke Instagram, sampai ke status. Maksud kita kan yang tahu itu kalau memang urusan pribadi ya pribadi saja langsung chat kan ya. Nah ini jadi kan kita ikut-ikut. Itu masalah apa sampai takok sampai itu. Itu gimana itu nanggepi yang status sampai keluarganya sampai ke status itu, Gus? Jadi gini ya, kalau perspektif saya, ketika kita sudah sekali mengupload apapun, entah itu story, entah itu tweet, ataupun feed, ataupun upload yang lainnya. Di dunia digital itu kan ada hukum eternity ya, keabadian. Meskipun udah dihapus, di-delete, masih ada nanti netizen yang sempat nge-screenshot atau yang lainnya gitu. Jadi kalau memang kita siap, sebenarnya hidup itu kan pilihan. Kita mau nge-share atau tidak. Sama halnya kayak konten tadi, ini mau kita share atau tidak. Kalau memang kita share ya kita siap dengan segala resikonya. Benar salah, benar saja bisa jadi salah menurut perspektif netizen, apalagi yang salah. Nah idealnya tadi, ketika memang masalah keluarga, selesaikan intern secara keluarga. Kalau memang tadi dengan memajang status dan sebagainya ini membuat lega hati, karena kebanyakan orang itu kayak buang sampah aja sebenarnya. Betul. Kalau belum nyetatus itu belum plong katanya. Tapi kan kita jadi ikut-ikut yang Nah itu baca. dia masalahnya. Meskipun tadi udah saya private, sudah saya circle khusus, tetap ada bocor. Nah, ini ada 2 pertanyaan Gus dari Sahur Bareng _TV9 di Instagram kita. Oh, di Instagram. Bagaimana menurut panjenengan memilih pasangan tapi orang tua tidak setuju? Ini mana yang akan kita prioritaskan? Istri saya dulu, gantian. Nggih. Saya mau minum kopi dulu. Ada bahaya nggih, karena kalau misalnya pertanyaan seperti itu kan dijawabnya pakai fikih, pakai ilmu fikih. Nggih. Tetapi kadang fikih itu ketika diimplementasikan di halayak, di kehidupan sosial itu tidak bisa sesaklek itu. Jadi kan kita ada anjuran untuk birrul walidain, untuk yang namanya berbakti kepada orang tua. Cuman prinsip beragama Islam itu kan moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Moderat. Jadi dalam memperlakukan prinsip Islam pun kita tidak bisa secara ekstrim. Termasuk anjuran untuk beribadah secara mahdoh dalam artian sholat, puasa. Itu ketika dilakukan terus-menerus, puasa setahun, bahkan ketika hari tasyrik berpuasa itu kan tidak diperbolehkan. Atau misalkan dia sholat terus-menerus, bahkan ketika keluarganya terlantar, itu juga tidak disenangi oleh Nabi. Jadi prinsipnya itu harus moderat, harus sesuai porsi. Sedangkan kadang kita ini dikasih tahu mauidhah itu satu sisi saja gitu. Oh birrul walidain gitu. Itu adalah hal yang paling utama gitu. Padahal tidak melihat sisi yang lain, bahwa kesanggupan kita dalam menikah itu juga dipertimbangkan. Rasa cinta supaya pernikahan itu sesuai dengan cita-cita Islam, yaitu sakinah mawaddah warahmah. Itu juga harus kita pikirkan. Jadi kalau dalam ilmu fikihnya memang ketika seseorang ini menolak pernikahan karena memang tidak setuju, tidak menyukai pilihan orang tua, itu bukan termasuk durhaka. Namun dianjurkan untuk menerimanya sebagai bentuk birrul walidain. Cuman menerima itu bukan berarti tanpa persiapan atau tanpa keinginan dan komitmen untuk belajar mencintai pasangan yang dipilihkan. Ini berarti nanti masih panjang melihat kondisi apa-apa permasalahan yang khusus itu nggak? Ya, saya tambahkan ada 2 teman saya juga udah izin ke orangnya waktu itu karena sempat ada dalam satu forum ditanya, hampir sama pertanyaannya. Dengan dalih birrul walidain, kedua teman saya ini putra kiai, ya. Tapi kebetulan menikah tidak sesuai pilihan hatinya, karena mengikuti pilihan orang tuanya, dua-duanya ini, intinya tidak bertahan lama. Nah, saya coba bilang gini, dengan 2 perspektif tadi. Meskipun tidak untuk teman saya, harusnya untuk yang lainnya. Semua pilihan pasti ada resikonya. Kalau memang tadi mengatakan, saya tidak mau, saya tidak cocok. Kalau memang berani matur, ya monggo. Mungkin dengan resiko dicap, anak ini tidak patuh kepada orang tua. Dikeluarkan dari kakak lah nih. Tapi ini menurut saya lebih aman. Lebih aman daripada apa? Misalkan, yang kedua,
dengan dalih birrul walidain. Akan tapi dia tidak bisa mencintai pasangannya. Ini kan justru bahaya. Hukum nikahnya pun juga sudah berbeda ketika kita tidak mencintai. Makanya ketika saya mengatur ke teman saya, kalau memang toh kamu mau menikah dengan pilihan orang tua kamu, maka detik itu juga setelah qabil tu nikah wa tazwija ila airihi, kamu harus belajar mencintai istri kamu. Itu resiko harus dipilih. Harus dipertanggungjawabkan apa yang dipilih itu. Hidup itu pilihan. Itu istiqoroh ya Istiqoroh apa enggak ada pilihannya apa? Istiqoroh itu manakala ada pilihan 1 2. ya paling kan ono oleh hidayah. Oh iya. Hidayah di sebelahmu tambah Ini yang kedua dari teman-teman remaja kayaknya, tips memilih pasangan itu seperti apa? Semua laki-laki pasti menyukai wanita yang cantik. Begitupun sebaliknya, semua laki-laki perempuan juga pasti, semua wanita pasti mencintai laki-laki yang tampan. Kalau ada laki-laki tidak suka wanita cantik atau wanita tidak suka laki-laki tampan, itu munafik. Ya. Cuma level kegantengan, ketampanan, kecantikannya relatif dan fluktuatif. Bisa jadi menurut saya cantik, bisa jadi tidak, ataupun sebaliknya. Nah, kita tentu punya parameter-parameter. Kalau nanti yang dari sudut pandang perempuan, laki-laki ternyata yang boleh kriteria laki-laki yang jadikan suami apa saja sih? Nanti saya mengenai istri saya menyampaikan yang perempuan sesuai hadis yang mencari sudah istri. Iya, ini sip nih. Kan ada hadisnya Kanjeng Nabi itu, 5 liha lidiniha linasabiha atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dibalik-balik riwayatnya beda-beda. Ada tadi karena nasabnya, keturunannya, atau karena cantiknya di jamalihanya, atau karena lidiniha ilmu agamanya, atau parameter-parameter yang lain. Nah, bagaimana dari misalkan kita punya 5 kriteria. Saya masih ingat dulu guru SMA saya itu bilang, rata-rata orang itu dari 5, misalkan punya 5 kriteria, rata-rata dapatnya 1 atau 2, bahkan 3 itu udah jarang. Kalau kamu bisa dapat 5 itu luar biasa, dari misalkan 5. Nah, makanya bagaimana kita itu harus siap menerima pasangan kita ketika memang tadi sudah benar-benar ya, kita harus siap menerima segala kekurangannya, karena tidak ada manusia sempurna. Meskipun tadi menikah adalah ketika bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat, meskipun tidak ada 100% yang tepat. Bagaimana kekurangan-kekurangan pasangan kita ini bisa menjadikan kita untuk saling melengkapi. Karena jodoh itu ada yang mengatakan cerminan, ada yang mengatakan pelengkap. Ya meskipun ada ditambah istri saya kadang cobaan gitu. Nambah cobaan. Iya, contoh gini, kenapa dikatakan cobaan? Contohnya adalah istrinya Fir'aun. Nah, itu kan menjadi cobaan. Fir'aun itu menjadi cobaan buat istrinya, yang mana istrinya ini adalah orang yang beriman, penganut agama Samawi pada zaman dahulu gitu. Karena syariat zaman dulu masih diperbolehkan nikah beda. Kalau sekarang kan nikah berbeda keyakinan tidak diperbolehkan. Apalagi yang tidak mungkin bertemu ini yang berbeda keyakinan. Misalkan Pak Satpam yakin pasangannya mencintainya, ternyata pasangan sama sekali tidak yakin, ini nggak bakal bisa menikah. Itu bukan beda keyakinan, setunggalnya kau mes saja nih. Iku real, Bos. Jadi seperti itu. Bagaimana kita kemudian dari semua parameter yang kita tadi list ya, prioritasnya yang mana? Karena tidak mungkin semuanya ada. Satu paket orang full sempurna itu nggak ada, meskipun kita memandang pasangan kita pasti yang paling sempurna dibandingkan yang lainnya. Misalkan ketika saya dulu, ya prioritas saya memang saya mencari pasangan yang pintar. Saya suka tertarik dengan perempuan yang pintar. Kenapa? Karena menikah itu selain ibadah, tujuannya adalah untuk memperbanyak umat Rasulullah SAW. Yang mana bagaimana kita mencetak generasi berikutnya yang di zaman yang serba maju, semakin tantangan semakin berat. Tentunya kita pengen punya generasi penerus yang lebih berkualitas daripada kita. Betul. Nah, ini sesuai dengan yang sering saya sampaikan juga, dawuh dari kiai saya Almarhum Simbah Kiai Juga mengatakan laki-laki itu bagaikan benih, perempuan bagaikan sawah. Nah, bagaimana kita mendapatkan panen yang baik ya? Laki-lakinya tadi bagian benih yang bagus, perempuannya adalah bagaikan sawah yang bagus. Insya Allah nanti hasil panennya juga berkualitas. Dan makanya itulah kenapa saya pilih istri saya gitu. Nah, itu intinya itu kalau pulang mau santai begitu. Jadi
Makanya kalau mau nikah harapanmu terlalu tinggi, rabio iku lho, duldenan slot itu kan harapan tinggi tok. Agak merah ya. Mungkin saya tambahkan, Dewi pun Gusmus pernah dawuh seperti ini. Kalau kamu mencari yang sempurna, kamu akan jomblo selamanya. Gila. Rumahnya jodoh yang dirahmati. Nih kita sebentar untuk mencari yang perempuan luar biasa. Mungkin kalau bagi laki-laki itu casing itu salah satu prioritas ya dalam mencari istri. Tapi kalau perempuan itu mungkin lebih dari itu, dalam artian bukan hanya ganteng saja, tapi perlu dilihat rasa tanggung jawabnya, bagaimana dia ini mengelola emosinya, kemudian etikanya ini apakah akhlaknya ini apakah baik atau tidak, kemudian dia mampu menjaga komitmen atau tidak, dalam artian mampu menjaga pandangannya atau tidak dari perempuan-perempuan lain nantinya, menjaga kesetiaannya, kemudian juga mampu tidak meregulasi emosi ketika kita ini melakukan kesalahan, dia pemaaf atau tidak, hal-hal seperti itu yang harus lebih diperhatikan daripada naik mobil apa atau naik motor apa, daripada hal seperti itu. Yang lebih perlu diperhatikan adalah rasa tanggung jawab, kemudian kesediaan seorang laki-laki untuk bisa memperlakukan kita secara bermartabat. Karena kalau misalnya seorang laki-laki yang punya rasa tanggung jawab itu pasti berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya. Meskipun ya mungkin tidak harus langsung banyak atau langsung sama kayak orang-orang lain. Cuman selama dia berusaha, itulah nilai lebih yang harus kita sadari, itu berharga sekali loh. Karena banyak sekali ketika laki-laki itu tidak bertanggung jawab, justru sangat menyedihkan bagi perempuan. Rasa tanggung jawab itu sangat penting, dan alhamdulillah Mas Rifkul itu memenuhi itu semua. Jadi beliau itu ketika misalkan bahkan ketika saya ini sudah hampir meledak ya, karena kan kadang itu masalah rumah tangga bukan hanya sisi internal saja, ada eksternalnya. Entah itu dari ipar, mertua, atau dari hal di luar pernikahan, di luar diri kita. Itu kadang kita heran, kadang kalau misalnya sudah kayak ya Allah gitu, Mas Rifki tuh kayak selalu berusaha untuk mengalah dan bisa menenangkan saya. Ini panutan ini. Caranya ya Pak, ngopi apa? Makanya ini bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Gus, kita terima kasih loh, ini luar biasa bagi kita. Hari ini bisa belajar lagi untuk berumah tangga kembali baik. Li, rumah tanggamu apik nomane Li, nyanyi ae. Aku nyanyi tok sampai rumah tangga, aku nyanyi tok ke rumah tangga. Kekeran ke bahasa Arab, jadi dikira doa bersama. Rumah tangga ini Makanya hari ini kesimpulannya Gus buat teman-teman yang lagi nonton ini. Jadi untuk teman-teman kaitan apa nih, kaitan berumah tangga, pesan apapun lah buat kawan-kawan yang lagi nonton. Jadi tetap menjadi orang baik meskipun kadang tidak dianggap baik oleh lingkungan kita atau orang yang lain, dan jangan lelah menjadi orang baik. Terus kemudian untuk tetap berproses menjadi apapun ya, yang masih dalam taraf belajar yang bersungguh-sungguh, yang sudah bekerja yang bersungguh-sungguh, yang sudah berumah tangga, bagaimana tadi menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadikan rumahnya baiti jannati, tentunya dengan mengelola semua hal, entah dari yang berkeluarga ya, terutama dari sisi emosionalnya, psikisnya, kemudian tentunya tidak lupa perekonomiannya juga. Nah, ini penting. Suami istri harus saling menghargai, saling menerima, dan ketika tadi untuk mungkin dakwah di era sekarang ini, bagaimana kita berdakwah yang ramah ya, karena dakwah itu tidak selamanya dengan ceramah. Bagaimana kita menyampaikan itu benar-benar dari dalam hati, tanpa ada gimmick dan tidak dibuat-buat. Insya Allah apapun yang berasal dari dalam hati akan tembus di hati. Dan yang tadi saya sampaikan, ada korelasi kesamaan dua hal yang sama, benang merah yang sama antara dakwah dan cinta, yakni apa? Berasal dari hati akan tembus di hati. Nah, ini luar biasa. Pokoknya dakwah dan cinta itu yang dari hati akan juga tembus ke hati. Makanya kita Aduh, Cik. laras sendi. Asam urat kumat. Lo, hanya penyakit wong tua. Jangan khawatir, kita ada obatnya. Apa, Teh? Ini namanya Bionurati. Lah,
Nuratik. Ini adalah pil hijau ajaib membantu meredakan nyeri pada persendian seperti pegelinu, asam urat dan juga rematik. Cocok berarti kayak sampean. Coba anu ngombe-ngombe langsung cek ndang waras. Makanya ini membantu meredakan nyeri sendi akibat encok, menurunkan kadar asam urat, mengobati radang sendi, di samping itu dapat untuk memelihara daya tahan tubuh. Coba langsung. Mari sahur karo mari buka. Iya. Wis sama lah, Kak. Dadi enak sisangku awak dhewe iki selama Ramadan pas di 10 harinya sama nusik kuat ngakoni ibadah. Lah, ibadah biar lancar. Iki dombe sadae. Maksudnya jero adae. Lah Bionuratik ini sudah berizin BPOM dan sertifikasi halal. Oh, jadi gak usah ragu-ragu ya. Iya. Langsung ini pilihan tepat. Buat seluruhnya yang mau pesan bisa ke 0812323278999 atau ke 081335522 900. Gimana Pak Eko? Ngono kok gak kepiye? Loh, wis gak apa-apa lho. Karena ini obat herbal. Itu aman, dikonsumsi juga baik. Ngono kok gak kepiye? Iki mending loro waras biayaan. Makanya Bionuratik merupakan obat herbal untuk membantu meredakan nyeri pada persendian dan juga rematik. Bionuratik ini diproduksi oleh PT Intan Digital Energi Asia yang sudah memiliki izin edar dari BPOM dan juga sertifikasinya halal. Amazing. Makanya yang nyeri sendi, asam urat dan juga pegelinu, dan ini juga bisa buat stamina. Artinya ini imunnya biar tinggi. Makanya kalau ada masalah-masalah ke Bionuratik saja, ini pil hijau ajaib. Makanya besok kita akan ketemu lagi supaya sehat selalu. Benar. Tetap di sahur bareng. Oh, cekat. Ya, salam